kita lanjut lagi nih ya. Ada kalau kita lagi mau sholat biasanya guru-guru kita, imam kita ya baca surah pendek dulu. Ada yang baca trikul, ada yang minimal mungkin baca An-Nas biasanya tuh. Nah itu katanya mungkin maksudnya juga kita kan biasanya untuk menghilangkan rasa was-was nih supaya kita bisa menikmati sholat. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Apakah benar seperti itu boleh ya? Atau bagaimana baiknya? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Ustaz Air, Musfadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Biasanya imam atau makmum sebelum dia bertakbiratul ihram maka ia membaca surah An-Nas. Ada juga yang mengatakan Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas sebelum membaca takbiratul ihram. Perlu digarisbawahi, ini tidak termasuk rukun sholat karena di luar sholat. Yang kedua, tidak termasuk syarat sah sholat. Dia tidak termasuk syarat sah salat. Jadi kalau pakaian yang bersih, tempat yang bersih itu termasuk syarat sah salat. Tapi kalau membaca surah An-Nas tidak termasuk daripada syarat sah salat. Tapi kok ada kok yang membaca ini kok bisa seperti ini. Maka ternyata pendapat ini dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Beliau menjelaskan bahwasanya jikalau seseorang hendak melaksanakan salat ketika dia sudah berdiri tegak, menghadap ke kiblat, kakinya lurus, semuanya sudah siap, maka hendaklah ia membaca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil intisari daripada surah An-Nas tersebut. Apa intisari daripada surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung daripada rasa was-was ketika dalam salat kita. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat bernama Abu Bakar. Beliau ketika dalam salat bertanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimana saya ini dalam salat perasaan ada tidak khusyuk, maka diperintahkan untuk membaca surah An-Nas. Bagaimana saya ini dalam salat tidak khusyuk, maka diperintahkan untuk meludah ke sebelah kiri, ya keluar angin ya seakan-akan meludah ya, atau membaca surah An-Nas untuk mengembalikan kekhusyuannya. Namun ulama kita Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa kalau mau bagus dibacanya sebelum takbiratul ihram. Jadi mencegah rasa was-was yang ada di dalam diri manusia ketika mereka sholat, yakni sebelum takbiratul ihram membaca surah An-Nas. Namun ingat kembali, bukan rukun, bukan syarat sah. Jadi kalau tidak membaca pun tetap sah sholatnya. Tidak membaca pun tetap boleh lebih utama sholatnya. Jangan juga kita menambah-nambah rukun, tidak boleh. Jangan juga kita menambah-nambah syarat sah. Hanya saja ulama kita mengajarkan untuk apa? Karena kita tidak akan pernah terlepas daripada was-was minasyaiton. Was-was di dalam diri kita. Jadi subhanallah, ini adalah hal yang utama, bukan untuk menambah-nambah rukun, bukan untuk menambah-nambah syarat sah sholat. Ada imam di Masjid Kuba, ketika itu para sahabat datang kepada baginda Nabi SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada imam dia bacaannya Al-Ikhlas melulu. Ada imam-imam ini Al-Ikhlas melulu, Al-Ikhlas melulu. Maka kata baginda Nabi SAW, panggilkan dia menghadap kepadaku. Ditanya, kenapa engkau kalau sholat bacaannya Al-Ikhlas terus? Kuliah, kulhu, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Kenapa Al-Ikhlas terus dibacaannya? Maka apa jawabannya? Satu-satunya surah yang tidak ada kepentingan di dalamnya itu surah Al-Ikhlas. Ya, kenapa bukan Al-Falaq An-Nas? Karena Al-Falaq itu ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan apa? Saya berlindung kepada Allah. An-Nas, saya juga berlindung kepada Allah. Tapi Al-Ikhlas, saya tidak punya kepentingan di dalamnya. Saya hanya memuji Allah. Isinya semua pujian kepada Allah. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti surah An-Nas memang kita baca karena kita punya kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan apa itu? Meminta perlindungan dari rasa was-was ketika dalam salat nanti. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan katsiran. Sama-sama, Jadi jelas ya bicara masalah ini bukan rukun bukan ya, dan syarat ini sah. hanya bicara Yeah. masalah tentang Keutamaan. kita ibarat kita keutamaan Yeah. mau dari tempat bersih biar sholat kita nggak terganggu. Ini Masya Allah Betul. luar biasa.